Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo Kanesa. Simulasi yang ada dalam kartun Rara dan Nusa. Simulasi kognitif dan motorik yang ada di dalam kartun Islami Nusa dan Rara dapat menjadi alat yang berguna untuk pendidikan anak-anak usia dini dalam konteks agama Islam. Animasi Islami Rara Nusa sering digunakan untuk mengajarkan nilai, cerita penting, konsep Islam, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama Islam. Yang pertama, ada simulasi kognitif. Simulasi kognitif yang ada dalam animasi Nusa Rara diantaranya adalah yang pertama ada pengajaran nilai-nilai Islam. Animasi Islam Nusa Rara dapat digunakan untuk mengajarkan nilai, moral, etika yang sesuai dengan syariat Islam kepada anak-anak. Hal ini juga melibatkan karakter Nusa dan Rara dalam cerita-cerita yang menghadapi situasi moral dan harus membuat keputusan yang benar berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, pengenalan sejarah Islam. Animasi Nusa Rara pada sebuah episode menggambarkan peristiwa penting tentang sejarah Islam seperti kehidupan Nabi, peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Ini dapat membantu anak akan memahami akar budaya dan sejarah agama mereka. Yang ketiga, pemahaman konsep agama. Konsep-konsep agama seperti tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa, sholat, zakat, puasa, dan haji dapat diajarkan melalui animasi dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Yang keempat, pada animasi Rara Nusa memperlihatkan bahwa seorang ibu selalu mendukung anak-anaknya dengan pembelajaran agama yang dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti serta tidak mudah menghakimi apa yang dilakukan oleh anaknya, yang mana hal itu membuat anak-anak jauh lebih mudah belajar untuk mengingat, memahami, dan menerapkan meskipun kadang-kadang masih memerlukan bimbingan dan dukungan dari orang tuanya. Sedangkan simulasi motorik yang ada dalam animasi Rara Nusa antara lain, yang pertama ada permainan interaktif. Animasi Islam Rara Nusa disertai dengan permainan-permainan interaktif yang melibatkan gerak fisik seperti mencocokkan gambar, memecahkan teka-teki, atau berpartisipasi dalam permainan yang mendukung pembelajaran Islam. Seperti pada salah satu episode di mana Rara menjadi detektif untuk menyelidiki suatu kejadian yang terjadi di dalam rumahnya. Yang kedua, menggunakan lagu dan gerakan. Pada animasi Nusa Rara, Rara belajar untuk bernyanyi dengan melakukan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan ibadah Islam seperti gerakan dalam sholat, nyanyian religius seperti yang terlihat pada salah satu episode yang mengisahkan tentang Rara mempelajari tentang huruf hijaiyah, dan pada episode di mana Nusa dan Rara menyanyi karena asal makan, yang ada pada episode makan jangan asal makan. Yang ketiga, ada bentuk simulasi dalam animasi ini adalah salah satu membuat kerajinan atau DIY sederhana, di mana Rara akan membuat DIY sesuai dengan kondisi yang ada, dibantu oleh orang dewasa untuk bagian-bagian yang berbahaya untuk anak kecil. Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Perkembangan sosio-emosi Rara dan Nusa. Di sini, tokoh Nusa memiliki kecakapan sosio-emosi yang lebih baik daripada Rara. Rara mampu mengekspresikan dirinya ketika merasa kesal terhadap temannya yang tidak berterima kasih karena telah dibantu untuk menyelesaikan tugas dan justru menjelekkan tugas kreativitas milik Rara. Sedangkan Nusa, ia mampu mengekspresikan dirinya ketika sedang kesal, marah, dan senang, namun dia mampu juga mengolah emosinya sendiri, seperti ketika Rara menceritakan apa yang dialaminya dengan kesal, Nusa akan cenderung menjadi penenang bagi Rara dan memberikan nasihat jika diperlukan. Kalau Rara sudah berbuat baik sama orang dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja.
Dalam sosio emosi dari kedua tokoh ini juga dipengaruhi oleh hubungan antara kedua tokoh yang merupakan kakak beradik, di mana Nusa diperkenankan untuk menjadi contoh untuk adiknya, dan pola asuh dari tokoh orang tua dari Rara dan Nusa yang selalu mengajarkan sesuai dengan ajaran agama. Rara ya. Alhamdulillah sehat. Untuk selanjutnya adalah perkembangan moral dari tokoh Rara dan Nusa. Berdasarkan film, terlihat tokoh Nusa lebih baik dalam pemahaman moral daripada tokoh Rara. Contohnya, seperti ketika tokoh Rara dan tokoh Nusa yang sedang melakukan wawancara, dapat terlihat bahwa tokoh Rara ketika diajak berbicara lebih mudah teralihkan dibandingkan dengan tokoh Nusa yang dapat memperhatikan dari awal hingga akhir. Sesekali Nusa juga menegur adiknya untuk lebih memperhatikan sebagai bentuk dalam menghormati orang lain. Iya tahu. Tuh kamu tahu kalau udah azan, tapi kok tetap main? Iya maaf. Dalam sebuah scan juga memperlihatkan bahwa ketika azan diperkenankan untuk tidak berisik. Namun, Rara masih tetap bermain dengan kucingnya yang bernama Anta. Nusa sebagai seorang kakak menasehati, tetapi justru ditinggal oleh Rara untuk berwudu dan berangkat ke masjid. Saat Nusa ditegur oleh umanya, kenapa tidak segera ke masjid? Tiba-tiba Rara muncul dan mengatakan seolah Nusa tidak seharusnya seperti itu. Dalam film ini, tokoh Nusa juga lebih berinisiatif dalam mengatakan maaf daripada tokoh Rara yang mengikuti kakaknya terlebih dahulu untuk mengatakan maaf jika mereka melakukan kesalahan. Dari perkembangan moral yang terjadi di antara kedua tokoh, dapat terlihat bahwa tokoh Nusa memiliki perkembangan moral yang lebih baik daripada adiknya. Sebagai tokoh yang menjadi seorang kakak, Nusa juga menjadi panutan untuk selalu ditiru oleh adiknya Rara dan terkadang menegur Rara jika ia melakukan moral yang kurang. Sehingga dapat dikatakan bahwa tokoh Rara dan Nusa memiliki arah perkembangan moral yang sebanding. Sesuai dengan pengalaman dan usia mereka, Nusa yang berperan sebagai kakak memiliki sosio emosi dan moral yang lebih baik daripada Rara, yang usianya berjarak 4 tahun lebih muda daripada Nusa. Di samping itu, peran orang tua juga sangat penting untuk selalu mengajarkan kebaikan terutama agama kepada Rara dan Nusa. Orang tua Rara dan Nusa selalu menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dan contoh untuk anak-anaknya dalam berkegiatan sehari-hari. Robiul Akhir, Jumadil Awal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan atau mereview mengenai perkembangan motorik pada tokoh Nusa dan Rara. Pada film Nusa dan Rara, perkembangan motorik yang dimiliki oleh Nusa dan Rara sangat baik karena dilihat dari perkembangan motorik halus mereka, seperti contoh pada saat di film Nusa dan Rara melakukan atau mencocokkan gambar dan memecahkan teka-teki. Ditambah lagi dengan mereka memahami gerakan sholat serta nyanyian religius. Perkembangan motorik kasar pada tokoh Nusa dan Rara juga terbilang cukup bagus. Meskipun Nusa memiliki masalah pada kakinya, namun hal itu tidak menghalangi perkembangan motoriknya. Nusa kerjain nyapu kamar, ngepel, sama sapu halaman deh. Berarti Nusa Kemudian yang kedua adalah perkembangan kognitif. Pada tokoh Nusa dan Rara dapat dilihat bahwa mereka memiliki perkembangan kognitif yang bagus dan sebanding dengan usia mereka. Dibuktikan dengan bagaimana Nusa dan Rara ketika menghadapi masalah kecil yang ada di dalam rumah mereka. Nusa dan Rara mampu menemukan solusi dan mengambil keputusan. Yang dapat disimpulkan dari film Nusa dan Rara mengenai perkembangan motorik dan kognitif sudah sesuai dengan tahap perkembangan yang ada.
dan cerita-cerita mereka sangat menginspirasi serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terlebih untuk anak-anak. Karena film Nusa dan Rara mampu mengedukasi dan memberikan pembelajaran yang mudah dipahami baik untuk anak dan orang dewasa. Berikut ini merupakan kelebihan serial Anak Nusa Rara. Yang pertama yaitu visual. Visualisasi yang bagus dapat menarik perhatian anak. Pada serial ini terdapat beberapa komponen penilaian visual yang dikategorikan baik, yaitu grafik, pemilihan warna, dan objek pelengkap yang realistis. Kemudian ada audio. Pada sebuah cerita bergerak seperti ini juga memperhatikan kualitas audio. Tentunya, sebuah serial dikatakan bagus jika kualitas audio yang disajikan tergolong baik. Adapun beberapa komponen yang mendukung sebuah audio pada serial, yakni suara dubber yang baik dan sinkronisasi suara dengan gambar yang baik. Dan yang terakhir adalah alur cerita. Alur cerita merupakan hal penting juga dalam penilaian suatu serial jika dikatakan baik. Dengan mengatur alur cerita yang baik, akan mengundang banyak penonton setia pada suatu serial. Dalam serial Nusa Rara, terdapat beberapa hal yang membuat alur cerita serial ini dapat dikategorikan baik, yaitu yang pertama, pemilihan bahasa yang ringan. Yang kedua, cerita yang disajikan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, durasi serial yang pendek. 4. Mengandung pesan yang bermakna dalam tiap alurnya. Dan yang terakhir dilengkapi dengan pembelajaran agama yang ringan, ilmu parenting, serta penggambaran tata krama dan norma yang baik dalam bermasyarakat maupun keluarga. Jadi demikianlah analisis dan review dari kelompok kami terkait perkembangan anak usia dini dalam animasi Nusa dan Rara. Apabila ada salah kata dalam penyampaian yang sudah disampaikan, kami mohon maaf dan semoga ilmu yang sudah didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.